mendeskripsikan fungsi dari organ-organ yang berperan pada sistem ekspresi manusia. Baik, di sini Ibu ada soal free test untuk kalian kerjakan guna untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang sistem ekspresi. Oke, waktu pengerjaannya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, di sini di antara kalian apakah ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Silakan angkat tangan. Saya Bu ya, pada Dila. Baiklah, sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Dila. Benar yang dikatakan oleh Dila tadi, sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat sisa metabolisme merupakan hasil dari pembongkaran makanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekspresi. Oke, di sini ada organ ekspresi. Yang pertama itu paru-paru, ginjal, hati, dan juga kulit. Oke, masuk ke organ yang pertama, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ penting dalam tubuh yang peran utamanya adalah mendukung sistem pernapasan. Pada sistem ekspresi, paru-paru berperan dalam mengekspresikan atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari paru-paru melewati bronkus, trakea, laring, faring, kemudian keluar melalui hidung. Dan di depan kalian itu sudah ada bagian-bagian dari paru-paru. Ekspresi yang kedua yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, racun yang terdapat dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh kita kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat-zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Oke, di sini ada pembentukan urin terjadi di dalam ginjal yang disebut nefron. Ada 3 tahapan pembentukan urin, yaitu filtrasi, tahap penyaringan, reabsorpsi, yaitu tahap penyerapan kembali, dan yang ketiga itu augmentasi atau peningkatan dan penambahan. Ingin meminta bantuan kalian, siapa yang bersedia silakan angkat tangan untuk membantu Ibu mengilustrasikan proses pembentukan urin. Apakah ada yang bersedia? Saya Bu, ya silakan Widya. Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, di sini anggap saja itu nefron ya. Dan ini bagian-bagian dari nefron itu seperti glomerulus, tubulus contortus proximal, lekung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Dan proses penyaringannya tadi ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sebelumnya dituangkan dulu ya. Yang pertama itu anggap saja itu tadi cairan tadi itu ialah darah yang masuk ke dalam glomerulus dan akan disaring oleh glomerulus. Kemudian produk akhir dari glomerulus tadi yaitu urin primer. Selanjutnya urin primer itu akan dikirimkan melalui tubulus contortus proximal hingga lekung Henle. Dan di sini terjadi tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi nanti penyerapan dari urin primer ini berupa air, garam, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang lainnya. Lanjut, reabsorpsi ini
Produk akhirnya yaitu urin sekunder. Urin sekunder tadi dikirimkan menuju ke tubulus contortus distal, dan di sini terjadi tahap augmentasi, yaitu penambahan zat-zat seperti ion H+, NH3, urea, dan juga racun. Selanjutnya, urin sekunder akan ditampung di tubulus collectivus, dan inilah urin sesungguhnya. Oke, terima kasih pada Widya. Silakan dulu kembali. Ada apa dulu untuk Widya? Yang bisa dipahami? Oke, lanjut ke bagian organ yang ketiga, yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Hati mengeluarkan cairan empedu kurang lebih 1,5 liter per hari. Dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk perombakan sel darah merah atau hemoglobin yang telah tua ataupun rusak. Adapun fungsi hati yang lainnya seperti berperan dalam proses metabolisme, penghasil glikogen, pembentukan dan perombakan komponen-komponen dalam darah, penyimpan zat-zat penting, dan mempertahankan suhu tubuh serta menetralkan racun. Oke, selanjutnya itu ada kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2 hingga 4 juta kelenjar keringat. Untuk Widya dan Dila, mohon perhatikan dulu ya. Oke, lanjut. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Pada dasarnya, keringat dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, juga sebagai bagian dari sistem ekskresi. Kelenjar keringat juga berperan membuang racun dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkan. Oke, di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara diskusi kelompok. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 2. Untuk kelompok yang pertama itu dari Alam sampai Arifah, dan Widya sampai dengan Ratu. Jika semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja peserta didiknya, di sini adapun tujuan serta petunjuk pengerjaan, nanti kalian silahkan kerjakan soal yang ada di LKPD-nya. Selesai mengerjakan nanti, silahkan mengirimkan perwakilan kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah semua? Ya, ini kan tinggal melengkapi saja bagian-bagian ya. Baik, Bu. Selamat mengerjakan. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu. Lanjutkan kerjakan ya. Oke. Untuk Widya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu, agak kesulitan di bagian aktivitas 2, bagian gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar yang 1 ini tinggal dilengkapi saja bagian-bagian dari nomornya. Kalau untuk yang gambar 2 ini tinggal dilengkapi saja bagian yang masih lengkap. Baik, terima kasih, Bu. Selamat mengerjakan. Baik, waktu diskusi sudah habis. Silahkan perwakilan kelompoknya maju. Siapa yang berani maju duluan? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Silahkan kelompok 1. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana kami sudah menemukan nama organ yang pertama, yaitu paru-paru, dengan fungsinya yaitu mengekstraksikan atau mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Yang kedua yaitu ada ginjal dengan fungsinya menyaring zat sisa makanan, obat-obatan, dan juga racun yang terdapat dalam darah. Yang ketiga yaitu hati. Fungsi dari hati ialah sebagai perombakan sel darah merah yang telah tua ataupun rusak. Dan yang terakhir yaitu ada kulit. Fungsi kulit terletak pada kelenjar keringat yang akan membuang racun dan dari dalam tubuh melalui keringat.
ringan. Adapun kesimpulannya yaitu secara keseluruhan organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi bekerja bersama-sama untuk menjaga keseimbangan internal tubuh, menghilangkan limbah, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang diperlukan untuk kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Ini tubuh dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, untuk kelompok 2 perwakilannya silakan maju ke depan. Ya, silakan. Baik Bu, setelah kami berdiskusi dengan kelompok kami mendapatkan jawaban dari aktivitas kedua, yaitu yang pertama A itu fase pembentukan urin, yakni melalui tahap filtrasi penyaringan terjadi di glomerulus dan produk yang dihasilkan yaitu urin primer. Dan selanjutnya yang fase berikutnya itu ada di B, itu fase kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna di dalam tubuh dan terjadi di tempat yang disebut tubulus contortus proximal. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Apakah dari kelompok 1 ada yang menanggapi di kelompok 2? Tidak, Bu. Silakan kembali lagi. Iya Bu. Baik, dua kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Beri tepuk tangan untuk dua kelompok tadi. Oke, di sini Ibu ada hadiah untuk kelompok yang baik. Kelompok dua-duanya sudah baik, namun ada yang terbaik. Untuk kelompok 1 karena sudah memberanikan diri untuk mengajukan, silakan diterima hadiahnya. Kasih Bu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kalian apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Silahkan diangkat tangannya. Ya, ke dalam. Ya baik, menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat-zat sisa ini apabila dibiarkan menumpuk dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya begitu. Sekian, terima kasih. Oke, nah sekalian dibilang oleh Alam. Silakan beri tepuk tangan kepada Alam. Oke, Ibu akan menarik kesimpulan. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat-zat ini apabila dibiarkan menumpuk di dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah ini, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian oleh tubuh. Dan tadi sudah dijelaskan organ-organnya apa saja yang berperan di dalam sistem ekskresi, ada paru-paru, ginjal, hati, dan juga kulit. Serta adapun proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Bertanya Bu, ini Bu, yang mau saya tanyakan itu tentang zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit tadi. Itu kenapa manusia itu bisa mengeluarkan zat sisa yang beracun dari kulit tersebut? Terima kasih Bu. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Anton tadi, mengapa kulit mengeluarkan zat racun? Ya. Karena kulit merupakan salah satu organ dari proses ekskresi, yang mana kulit juga akan mengeluarkan racun pada saat proses metabolisme. Apakah bisa dipahami, kan? Ya Bu, bisa Bu. Oke, sebelum kita pulang, Ibu di sini ingin memberikan kalian kuas tes untuk kalian kerjakan. Dikerjakan selama 5 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya
Di sini Ibu juga akan memberikan kalian penugasan untuk kalian kerjakan di rumah. Itu dikerjakan pada buku cetaknya di halaman 44 hingga 45 pada bagian pilihan ganda dan juga esai. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin itu saja Ibu cukupkan untuk hari ini. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Rapi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.